kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun itu secara online atau secara virtual ya, karena pandemi COVID-19 yang menghimbau untuk kita jaga jarak aman. Nah, kebetulan hari ini kita punya kesempatan untuk melaksanakan bincang-bincang santai ya, web seminar sebenarnya, yang dimana temanya itu adalah bincang-bincang ilmu IT di masa pandemi COVID-19. Kebetulan untuk sore hari ini kita pematerinya itu ada 3 orang, yaitu yang pertama itu adalah Bapak Kosmas Eko Suharyanto, Eskom MSI, yang akan menjelaskan tentang IoT, Internet of Things ya. Terus yang kedua ada Bapak Ferry Karnadi, Eskom Mkom, dalam pembahasan software development. Dan ketiga itu ada Bapak Joni Eka Chandra, STMT, yang akan berbicara seputar robotika. Nah, terus di sini kita kebetulan juga hadir seorang alumni Teknik Informatika yang tadi Pak Andi sudah menyebutkan sedang terlibat untuk proyek ION. Itu Saudara Arandino Eskom, ini saya nggak tahu ya ini udah hadir apa belum. Nah, dan sekarang Arandino ini sudah menjadi leader project Lighting Pelindo katanya. Dan saya sendiri sekali lagi saya dalam seminar sore kali ini. Selamat datang bagi pemateri dan peserta yang sudah hadir, rekan-rekan yang sudah hadir untuk sore ini, untuk meramaikan bincang-bincang santai kita, ya, yang seperti Pak Andi juga bilang, untuk sekalian ngabuburit, ya, temu kangen lah ya, secara virtual atau online. Nah, nanti setelah pemateri menyampaikan pembahasan, ada yang mau mengajukan pertanyaan itu. Selamat datang Bu Fani. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu Fani. Bu Fani gimana? Sehat ya. Lancar puasanya ya? Alhamdulillah sehat, udah tambah sehat ini. Iya penuh ini kamera membuka saya semua. Oke, Mas. Jadi nih sebelum kita mulai ya, kan sekarang nih kita lagi kebetulan Indonesia, sebenarnya dunia ya sedang diserang sama wabah COVID-19. Nah, menurut Bapak nih sebelum kita mulai ke pembahasan inti, menurut Bapak bagaimana sih dampak COVID-19 ini, Pak? Oke, Bu Fani, terima kasih. Selamat datang semuanya, teman-teman, Bapak Ibu dosen. Kita hari ini bertemu secara virtual. Saya kangen sebetulnya sama teman-teman. Saya tadi berharap muka saya di kamera agak putih begitu karena kita udah hampir 2 bulan lockdown, tapi rupanya muka saya tetap aja hitam ya. Udah bawaan berarti ya, Pak? Ya, saya pikir 2 bulan adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan keaslian kulit kita. Bisa loh, Pak, sebenarnya. Ya, salah satu dampaknya itu, Bu Fani. Jadi, ada behavior baru dalam kita menghadapi pandemi ini. Ada, apa ya, perilaku kita yang berubah. Jadi, kita dipaksa berubah sebetulnya. Habit dari kita personal jadi berubah ya, gitu ya, Pak? Ya dari personal. Ya. Kita bisa berubah. Pertama dari sisi kita harus stay di rumah, kemana-mana nanti kita harus pakai masker, lalu kita harus selalu cuci tangan, lalu kita harus dituntut selalu curiga bahwa orang itu juga kena, sehingga kita harus selalu menerapkan physical distancing. Itu secara personal, Bu Fani. Jadi dampaknya secara personal itu. Ya, kalau untuk dampak mungkin kita semua juga merasakan ya, Pak. Mulai dari kebersihan, kesehatan, terus jaga pola makan juga ya, Pak. Betul. Mengkonsumsi vitamin sekarang saya jadi reguler. Jadi lebih sering. Iya, dibanding ya. dulu ya. Mungkin karena kita semoga lah ya, Pak, COVID-19 ini cepat berakhir. Iya, amin, Bu Fani. Nah, Pak Kosmas nih, IoT atau Internet of Things ini kan sebenarnya katanya itu suatu objek tertentu yang katanya mentransfer data lewat jaringan ya, yang dimana tanpa adanya memerlukan interaksi antara manusia dengan manusia, gitu benar ya Pak? Iya, betul sekali, Pan. Nah, kira-kira nih Pak, dengan pembahasan kita kali ini nih, materi kaitan dengan tema yang kita akan bahas ini kira-kira apa Pak? Iya, karena ini kita bagaimana IoT dan mungkin nanti ada beberapa kita lihat penerapannya di Indonesia. Itu sih sebetulnya yang ingin kita lihat. Lalu
dari sisi apa namanya ya akademis juga kita lihat di mana tren IoT menjadi tren topik skripsi yang sekarang ini bisa dikatakan 30% dari skripsi mahasiswa temanya adalah IoT. Kira-kira itu garis besarnya, Ibu Fani yang cantik. Oh, terima kasih, Mas. Oke, nah Pak, kan katanya ini kan katanya memerlukan adanya interaksi tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia. Maksudnya kalau untuk IoT ini dengan pandemik ini sebenarnya ada hubungannya nggak Pak kira-kira? Kalau hubungan tentu tidak ada, tetapi ini adalah apa nih istilahnya semacam dia mendapat momentum. Jadi IoT semakin mendapat momentum dalam kondisi saat ini sebetulnya. Dari kita kalau mengambil positifnya ya. Contohnya kira-kira apa Pak? Contohnya begini. Nah, kalau kita bicara IoT berarti kan tadi Bu Fani sudah menjelaskan di awal perangkat ya atau thing ya di dalam konteks IoT ya things-nya kan IoT kan Internet of Things ya things-nya kan berbentuk physical device ya physical device itu banyak sekali semua yang bisa dikontrol secara elektris itu physical device dalam konteks IoT. Oleh karena itu dalam konteks sekarang di masa pandemik misalnya di sebuah mesin di sebuah perusahaan di mana perusahaan harus terpaksa merumahkan atau membuat shift karyawannya sehingga mereka tidak reguler datang ke kantor atau ke pabrik, maka dengan adanya IoT harusnya ini menjadi momentum. Karena apa? Kan tadi things yang dihubungkan ke internet ya, Bu Fani tadi kan. Device yang bisa dikontrol via internet. Oleh karena itu, mesin atau fabrikasi di industrial Internet of Things ini menjadi momentum. Momentum bagi industri-industri untuk berpikir, udah saatnya sekarang ini semuanya harus otomasi. Otomasi adalah bagian dari IoT sendiri kan. Kita ngontrol CNC misalnya ada di mesin manufacturing di muka kuning misalnya. Kan bisa itu dengan IoT semua bisa dikontrol. Mulai dari loading, adanya alarm dan sebagainya bisa dikontrol. Itu kalau kita melihat dari sisi dampak pandemik ini kaitannya dengan IoT, Bu Fani. Oke. Menurut Pak Kosmas nih, kalau untuk IoT itu sendiri, kan mungkin ya ada yang sudah mengetahui IoT itu apa, ada yang masih belum mengerti gitu ya. Menurut Pak Kosmas nih, gimana sih untuk kita lebih tertarik untuk mempelajari IoT ini sendiri gitu Pak? Kalau menurut saya, jadi kalau teman-teman memang apa namanya, apalagi dia memilih jurusan informatika, entah dia sistem informasi maupun teknik informatika, IoT itu menjadi semacam tren baru yang mau tidak mau orang harus setidaknya mengetahui, walaupun secara umum ya. Nah kalau tadi Bu Fani bagaimana caranya dan sebagainya, tentu sebetulnya saat ini banyak sekali media atau channel-channel yang bisa kita self study sebetulnya ya self study dengan background ilmu yang nggak harus kita dari jurusan mekatronika di SMK minimal kita ngerti sedikit aja tentang device-device yang ada tentang smartphone dan sebagainya itu sebetulnya sudah modal yang cukup. Namun apabila ingin lebih mendalami lagi memang secara keilmuan dia memang harusnya ke teknik informatika. Itu harusnya ke teknik informatika ya Pak. Nah, berarti kan IoT ini kan ya apapun yang berhubungan dengan sebuah internet gitu ya, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kan kita ngomongin internet, kira-kira kalau untuk IoT ini bisa kita gunakan atau bisa kita terapkan di bidang apa ya, Pak? Untuk yang paling mudah untuk melihat IoT adalah bagaimana diterapkan di rumah atau sering orang menyebutnya smartphone. Nah, sebentar saya akan minta izin saya share screen ya. Di sini host disable participant. Saya bisa diizinkan Pak Andi untuk share screen Pak? Pak Andi, bisa saya diizinkan untuk share screen? Pak Andi, bisa saya diizinkan untuk share screen Pak Andi? Halo? Pak Andi lagi nggak dengar ya?
Saya nggak bisa share screen. Oke, nggak apa-apa. Penerapan yang paling mudah kita lihat adalah ketika kita lihat di dalam rumah, yaitu smart home, ya, di mana semua perangkat bisa kita kontrol remotely via internet. Misalnya kipas angin, kemudian televisi, kemudian pintu rumah kita, kemudian pintu garasi misalnya atau parkir, kemudian perangkat dapur yang elektris lainnya. Semuanya itu sebetulnya bisa diotomasi atau dengan konsep Internet of Things-nya bisa kontrol dari jarak jauh, bahkan sampai pada IoT, jadi otomasi. Di sebuah kamar itu ada sensor suhu kan. Nah, nanti akan dia mengatur. Misalnya di situ nggak ada orang ya, misalnya nggak ada orang, nanti suhunya dan sebagainya tidak akan dipush ya. Sehingga ini arahnya apa? Hemat energi nanti. Karena perangkat elektronik tidak dipaksa melulu untuk temperatur tertentu. Dengan di rumah itu bagaimana? Panasnya berapa? Kalau segini berarti dia akan memutar untuk sampai pada titik suhu tertentu. Itu yang paling mudah sebenarnya untuk tingkat di home ya. Nah, kemudian kalau kita lihat penerapannya di Indonesia sebetulnya luar biasa. Ini kalau saya boleh share screen, saya akan tunjukin sebetulnya. Pak Andi, udah dengar kira-kira Pak Andi? Saya coba chat bisa nggak ya, fasilitas chat? Bisa ya. Bentar. Pak Andi. Bisa di chat aja Pak Kosmas. Ya. Oke, saya udah chat Pak Andi, mudah-mudahan beliau baca di situ. Beliau kayaknya masih berpikir teknis di situ ya, mungkin di YouTube-nya lagi delay dan sebagainya. Nah, teman-teman yang ada WA barangkali bisa juga dibantu. Saya juga akan coba. Oke, sambil nunggu Pak Andi nih, Pak Kosmas. Ya. Berarti kalau untuk IoT ini kita lebih menghubungkan dari komunikasi dari mesin ke mesin gitu ya, Pak? Bisa juga. Jadi bisa juga M2M, bisa juga machine to machine, bisa juga. Tapi sekarang sudah kalau gitu kan di industrial ya. Tapi kan mulai penerapannya dari home automation itu udah dikatakan IoT juga. Oh, gitu. Oke. Mungkin saya sudah bisa okay. Sudah bisa kira-kira di-share? Kalau enggak, teman-teman bisa buka ya penerapan di Indonesia itu salah satunya Habibie Garden ya. Teman-teman bisa buka habibiegarden.com. Kalau Bu Fani bisa nggak share screen? Nggak bisa, boleh Pak. Juga ya, karena kita mungkin audiens ya. Hostnya iya. Cuma Pak Andi aja yang Pak Andi yang bisa. Saya lanjutin ya. Di Habibie Garden itu salah satu penerapan yang menurut saya paling masif di bidang pertanian yang di IoT-kan menurut saya ya. Mungkin banyak sekali penerapan IoT di Indonesia yang mungkin dimulai dari industri-industri dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang sangat ini menurut saya penting, dan ini sebetulnya yang harus memang dipromotkan. Teman-teman bisa buka di Habibie Garden. Oke, Pak Kosmas itu kayaknya udah bisa share. Oke, dalam proses ya. Apakah sudah kelihatan sih? Belum. Sudah kelihatan? Masih loading, Pak. Oke. Sudah ya? Belum? Ya udah. Oke. Habibie Garden adalah penerapan IoT di bidang pertanian. Memang proses dalam proses untuk booming menurut saya. Kita lihat di Habibie Garden ini merupakan perusahaan di bidang teknologi pertanian yang berinovasi mencapai visi dengan membangun peradaban via IoT agriculture. Nah, kalau kita lihat dari sini,
banyak sekali produk-produk yang mereka sebetulnya berikan. Kita banyak videonya juga ya, mulai dari digital desa digital di Jawa Barat itu kan mereka di konteks pertanian padi ya. Jadi semuanya dikontrol dari IoT, mulai dari pengairan, kelembapan tanah, pH tanah, kemudian nanti bisa dipredik bahkan sampai nanti panen itu kira-kira menghasilkan berapa ton begitu. Lalu bukan hanya padi saja, di sini ada buncis, bawang, paprika, kentang dan sebagainya. Dan semuanya di sini kalau teman-teman play videonya, itu semuanya berkonsep IoT yang mengatur suhu, memeriksa pH tanah, apakah cocok untuk tanaman A, B, C dan sebagainya, sampai pada nanti proses panennya, proses panen. Oke, itu contoh penerapan IoT di Indonesia di bidang pertanian. Kemudian ada juga yang kedua yang juga masif menurut saya di efficiency.com. Jadi Indonesia selain negara agrikultur juga negara maritim. Di efficiency.com ini juga menggunakan seluruh konsep penangkapan ikan ataupun budidaya ikan menggunakan konsep IoT yang mungkin beberapa hal yang kecil ya, part kecil yang mungkin sudah pernah diambil oleh mahasiswa kita dalam skripsi, topik skripsi ya, mulai dari efficiency feeder, ya, pemberi pakan otomatis ya. Tapi kan ini bukan dalam prototype, ini sudah diterapkan di lapangan. Sehingga memang sebetulnya tujuan dari IoT adalah adanya informasi bisa berefek pada apa nantinya? Sebetulnya pada keuntungan atau dari sisi bisnis. Sehingga ini memaksa seolah-olah untuk terus berinovasi. Oke, teman-teman bisa lihat dua contoh yang menurut saya patut kita jadikan semacam acuan kita perkembangan ke depan, yaitu untuk di Indonesia penerapan IoT yang mungkin menurut saya paling tepat adalah di bidang pertanian dan perikanan. Misalkan sampel-sampel yang tadi saya berikan melihat di Garden atau bentuknya kita juga mengembangkan menggunakan cara kita, atau mungkin kita bisa lihat juga di bidang-bidang lain. Tapi saya mungkin lebih memberikan dua contoh penerapan IoT di Indonesia, yaitu di bidang pertanian dan perikanan. Itu Bu Fani tentang contoh penerapannya aplikasi dari IoT. Oke, terima kasih Pak Kosmas. Berarti kalau untuk tadi kan Pak Kosmas bilang untuk skripsi mahasiswa sekarang sudah lumayan banyak ya Pak? Menurut saya sih di atas 30%. Di atas 30%. Nah, jadi kalau sebaiknya untuk IOT ini kita lebih ke depannya itu lebih kita kembangkan, dan seandainya nih Pak, kalau misalnya ada mahasiswa atau mungkin ada di sini yang peserta dari luar Universitas Putra Batam ingin mengetahui lebih lanjut tentang Internet of Things, itu kira-kira bisa ya Pak untuk bertanya lebih lanjut ke Pak Kosmas di luar seminar ini? Ya, benar sekali. Jadi ya, apalagi misalnya untuk ada teman-teman yang dari luar ataupun teman-teman juga mahasiswa yang dari sini ingin mengembangkan, saya sebetulnya punya planning ya. Sebetulnya di materi yang saya ikuti di Cisco itu ada modul tentang IoT. Tapi memang ini butuh peralatan. Jadi saya sedang berpikir kalau misalnya kita jadikan sebagai salah satu semacam pelatihan, kan dia butuh misalnya Raspberry, Arduino, kan juga kita nggak mungkin dapatkan itu dengan cepat. Itu kalau nanti di kedepannya ya, saya punya pikiran seperti itu untuk mengembangkan semacam lab IoT lah begitu. Oke, terima kasih Pak Kosmas atas penjelasannya. Sebelumnya Pak, maaf. Tadi kan ini ada alumni nih yang kayaknya udah hadir ya. Udah hadir ya? Alumni tentang katanya itu ikut project IoT ya Pak ya? Iya, betul. Arondino ya? Iya. Arondino saya lihat di list peserta. Udah ada. Oke. Halo, silakan Aron, mana dia? Arondino. Dengar suara Bapak? Ya, halo Pak. Ya, hidupkan kameranya, Aron, biar kami bisa lihat kegantengan. Waduh, Pak. Ya, mungkin ganteng banget ya, Pak. Oke. Nah, selamat datang, Aron. Nah, iya, Pak. Lancar puasa?
Lancar Pak, alhamdulillah Pak. Amin ya. Jadi teman-teman, ini Aaron ini kemarin kita minta datang. Izin Bu Fani ya, izin saya nyapa dia dulu ya. Ya, boleh Pak. Ya, Saya juga jadi nyapa. jadi kebetulan Aaron ini kan sebelumnya menangani proyek yang berkaitan dengan IoT, khususnya di otomasi lighting. Jadi kami di sini ingin mendengar bincang-bincang ini Aaron, ini santai-santai aja. Iya, Gimana Pak. sih kira-kira prospek ke depan IoT? Mungkin kamu bisa mulai dari cerita. Tahun berapa ya tamat UPT? Wah, aib nih Pak. Kenapa Pak Aib? Salah satu mahasiswa abadi. Kenapa? Berapa tahun? Arendino udah berapa tahun emangnya? Aduh, nggak apa-apa Ya, deh nggak Pak. apa-apa. Ini suatu kebanggaan juga sih Pak. 11 semester Oh, aja 11 kok. semester Nggak aja banyak. ya? Lumayan. Nggak banyak, agak 13 gitu kan. Jadi lebih banyak investasinya di UPB. Iya. Ya, sila Aaron, cerita lah kita. Cerita gimana sih kamu di lapangan gitu. Terima kasih waktunya ya. Halo Pak Andi. Pak Andi senyum-senyum aja nih Pak Andi nih. Dia lagi sibuk itu ngatur di YouTube dia gimana dari tadi dia. Oke. Jadi kalau menurut saya Pak, menurut IoT ya Pak, yang namanya Internet of Things itu kan udah industri 4.0 ya Pak ya, di mana artificial intelligence dan manusia dengan robot itu sudah mulai bekerja sama gitu ya Pak. Dan kalau untuk dari pengalaman saya di IoT ini, itu kita mengembangkan sebuah teknologi yang bisa dibilang di sini ada sebuah lampu ini itu akan bisa berkomunikasi dengan internet gitu, yaitu dengan kita bisa buka websitenya, kita bisa menghidupkan, mematikan ataupun meredupkan lampu tersebut dengan website tadi. Nah, itu kan tidak mudah. Yang kalau website ya kita harus pastinya ada programmingnya ya Pak ya. Dan itu mungkin banyak bahasa yang bisa support untuk hal ini. Ya mungkin sebagai contohnya kita tadi memakainya PHP Pak. Dan untuk pastinya semua membutuhkan modul di mana bisa mengkonversikan bahasa program tadi ke bahasa mesin. Nah, pada dari modul itu kita menggunakan kebetulan di Pelindo 4 itu kita menggunakan power line telecommunication. Power wireless communication. Jadi di sini kita menggunakan antena. Antenanya ini itu 2,4 GHz yang bisa dibilang Zigbee namanya. Zigbee. Kenapa kita tidak menggunakan 4G atau 3G, 3.5G? Ya mungkin untuk menghindari awalnya saya kira, jadi sebelumnya kita pernah cerita dulu juga ya Pak ya. Awalnya saya kira kalau misalnya 3G atau 3.5G ataupun 4G, awalnya saya kira itu bisa sangat membantu gitu Pak dalam kecepatan. Tetapi karena ini yang tadi adalah benda mesin yang mungkin masih dalam perkembangan, jadi di 4G ataupun 3G itu kan banyak banget Pak usernya Pak. Mungkin dari HP misalnya handphone 4G, jadi kan trafiknya akan banyak sekali. Apalagi tempatnya juga banyak banget yang berbahan logam gitu Pak, berbahan logam, terus juga banyak yang namanya ya interference lah Pak, gangguan dari sinyal-sinyal lain seperti itu. Jadi kenapa kita menggunakan Zigbee? Jadi Zigbee ini adalah emang terlihat lambat Pak, tapi sesuai kebutuhan sebenarnya 2,4 GHz
dengan mungkin 200 minimalnya gitu Pak. Nah, karena pada era sekarang itu kan jarang yang menggunakan Zigbee Pak. Mungkin udah nggak ada, atau mungkin walkie-talkie masih menggunakan Zigbee. Saya juga tidak tahu, mohon dikoreksi. Nah, jadi itulah mengapa kita memakai Zigbee, dan mungkin itu sedikit lebih kuat sinyalnya dibanding kita mencampuri di 4 ke 4G atau ke 3G atau 3.5G. Nah, itu mengapa kita memakai Zigbee di proyek tersebut. Dan di sini sudah berjalan 1 tahun ya. Mungkin proyek ini bakal ke depannya akan ada pemeliharaan seperti itu, Pak. Pemeliharaan di sini ya, kalau untuk IoT di lampu ini kita mungkin diawali dengan pemeliharaannya antenanya, Pak. Karena kan ini bisa dibilang cuacanya ekstrim sekali ya di pinggir laut ya. Terminal peti kemas. Jadi ya mungkin kita mulai pemeliharaan dari antena, juga lebih ke fisik, Pak. Kalau untuk jaringan, kita udah memakai fiber optik untuk ke server, dan dari modulnya kita menggunakan wireless. Ini proyeknya di mana ya, Aran, kalau boleh tahu? Di Makassar. Oh, Makassar. Berarti kamu sekarang di? Di Batam sekarang. Oh, di Batam. Saya kira di Makassar. Enggak. Oke. Oke, Ran, aku mau tanya nih, Ran. Ya, boleh Pak. Saya juga kurang persiapan. Gak apa-apa, karena ini lebih ke sharing kan. Kalau di dalam suami ataupun di tugas mandiri, lighting IoT yang ke lighting lampu ya, misalnya smart lamp, itu kan sudah sangat sederhana dibilang. Artinya orang yang baru belajar IoT pasti pertama-tama proyeknya adalah lampu. Nah, tetapi ini kan saya pernah ngobrol dengan dirimu beberapa minggu yang lalu ya, bahwa rupanya di lapangan itu nggak semulus ketika dipraktekkan di kelas ataupun dalam konteks satu ruangan di kelas, kemudian ataupun di rumah begitu. Rupanya banyak sekali kendala-kendala. Nah, mungkin kamu bisa ceritakan kendala yang mungkin kamu hadapi di lapangan terkait proyekmu, dan kira-kira menurutmu apa yang kira-kira perlu mahasiswa tahu berdasarkan kendalamu tadi? Kalau berdasarkan pengalaman saya, Pak, kendalanya itu nggak banyak, cuman nguras otak, Pak. Sakit aja sih kepala, Pak. Jadi yang pertama itu ya saya sulit di sini, dimana kan kalau yang di perusahaan ini, Pak, pastinya mereka close connection ya, Pak, ya, tipenya ya. Close connection. Jadi saya itu udah mulai otak-atik di port mikrotiknya Pelindo, Pak, agar modul kita bisa dikenali di koneksi internalnya Pelindo. Jadi itu mungkin satu di mana koneksi kita antara modul dan si server itu harus benar-benar terhubung yang pertama. Jadi awalnya kenapa tidak bisa terhubung? Ya itu tadi, Pak, karena koneksi dari modul kita itu tidak dikenali oleh mikrotik, di mana saya harus setting portnya dulu, dan yang untuk koneksi ke modul itu kita open gitu, Pak. Open dengan cara modul kan punya port, kita harus daftarin port websitenya berapa, 80 atau port device-nya berapa. Jadi kita harus daftarkan di mikrotik agar si modul tersebut bisa terbaca, agar si modul tersebut bisa berkomunikasi dengan komputer server kita. Nah, itu yang pertama, Pak. Untuk yang kedua, itu karena wireless, Pak. Kalau wireless ini, itu kan tempatnya, Pak, ya. Tergantung tempat. Misalnya kalau di rumah kan itu dinding, Pak. Kalau dinding masih tidak terlalu tebal ya, mungkin sinyal wireless masih kuat ya, Pak, ya. Tapi kalau untuk di rumah, contohnya perhotelan, itu nggak ada yang pakai wireless, Pak, IoT-nya. Itu semua pakai power line. Power line-nya itu kita sering yang namanya pakai
Saya jadi lupa namanya, Pak. Nah, intinya di perhotelan atau di rumah karena takut ada gangguan lah, Pak, masalah sinyal di wireless, kita lebih pakai power line communication. Nah, terus yang ketiga itu kalau di daerah yang banyak trafiknya seperti di pelabuhan ini, Pak. Di pelabuhan ini kan banyak adanya sonar gitu, Pak ya. Adanya sonar dari kapal, ada one hour navigation. Nah, itu tidak hanya server kita aja yang mendadak down, Pak. Internet kita, handphone kita juga mendadak lelet semua. Istilahnya saya juga kurang paham, pokoknya ketika one hour navigation itu aktif, semua peralatan device kita, gadget kita, itu tetap internet akses, Pak. Cuman ya, kayak bandwidth kita tuh disedot semua gitu, Pak. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, jarak, Pak. Jarak. Kalau misalnya power line communication, walaupun dia kabel, Pak, itu tetap mempunyai jarak. Karena kabel ini kan dia IoT-nya itu menggunakan, kalau wireless itu menggunakan data, kalau kabel menggunakan arus. Jadi arus yang misalnya 25 ampere. 25 ampere dari panelnya, Pak. Arus yang misalnya jaraknya 100 meter. Akankah 25 ampere tersebut di 100 meter tadi itu bakal keluar tetap 25 ampere? Tentu tidak ya, Pak ya. Nah, karena itulah jarak juga mempengaruhi si power line ini tadi, Pak. Jika jaraknya semakin jauh, ya semakin tidak stabil pastinya. Kalau yang power line communication itu tergantung antenanya, Pak. Power wireless maksud saya. Itu tergantung antenanya. Antena ya saya juga, karena antena di sini bukan saya yang buat atau pabrikan yang buat, kita beli antenanya sesuai spesifikasi yang pastinya tersertifikasi juga internasional yang up to 2 km seperti itu, Pak. Jadi sampai 2 km kita masih bisa pakai. Tapi dengan halnya kita juga nggak pakai di jarak 2 km. Kita selalu save 50%. Jadi antena 2 km kita pakai untuk 1 km. Seperti itu, Pak. Kira-kira ya kalau menggunakan data ya pastinya harus fiber optik, Pak. Jangan menggunakan RJ45. Karena kemarin awalnya kita menggunakan RJ4 sering banget yang namanya koneksinya terputus, Pak. Apa mungkin karena apa ya? Di situ kan tempatnya banyak gelombang, banyak apa ya? Banyak sinyal juga, banyak delay. Iya, seperti itu, Pak. Bagaimana itu kapal gimana, Pak? Mengganggu jaringan kalian? Maaf, Pak. Radar. Kan setiap kapal biasanya ada radar. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau untuk radar tadi, Pak, sampai saat ini, Pak, itu masih jadi trouble buat kita, Pak. Jadi bukan hanya punya kita, Pak, yang saya bilang tadi. Ketika one hour navigation tadi itu aktif, Pak, itu semua, Pak, semua server Pelindo pun itu semuanya shutdown gitu, Pak. Mereka juga nggak bisa pakai, Pak. Jadi ketika one hour navigation itu semua manual, Pak. Jadi ketika kapal sudah berangkat itu 50 meter apa 100 meter, 200 meter lah. Itu baru bisa aktif kembali server mereka, iya. Dan tapi kalau lampu kita beda, Pak. Kalau yang server mereka itu mungkin sekitar 200 meter apa 300 meter, sekitar segitu, Pak. Karena nggak mungkin saya berenang ya, Pak, ya, meteran. Jadi ini masih visual aja gitu, 200 meter deh kayaknya gitu.
Nah, jadi ketika kalau untuk lampu saya itu sudah bisa dikendalikan karena jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin saya bisa bilang cuma 100 meter gitu, Pak. Karena modulnya juga dengan lampu juga nggak terlalu jauh kan, Pak, dengan server tadi yang server tadi itu kan banyak sekali, Pak. Karena keren-keren juga itu dikendalikan oleh bukan dikendalikan, tapi untuk arus listriknya itu ada otomasinya ya, Pak ya. Pastinya ada servernya juga gitu. Nah, jadi keren itu pun tidak bisa digunakan pada saat one hour navigation, Pak. Keren itu tiba-tiba berhenti. Kalau stuck seperti itu, dalam kondisi seperti itu, tapi sudah ada ini ya, semacam default yang misalnya ada gangguan seperti radar dan sebagainya, maka ini berkaitan dengan keselamatan kerja ya? Iya, pasti, Pak. Pasti berkaitan dengan keselamatan, Pak. Jadi mungkin yang saya lihat, Pak, saya tidak klarifikasi, tapi yang saya lihat dari cara mereka menanggulangi hal ini tersebut, ya mereka selalu komunikasi dengan sang kapten, Pak. Mereka selalu membawa walkie-talkie, mereka selalu komunikasi, Pak. Dan itu nggak pernah putus, Pak. Ketika mereka sudah mau siap lepas atau apa, mereka nggak pernah putus buat komunikasi. Yang saya lihat di situ, Pak. Jadi pada saat kapal ingin berangkat, itu pasti keren yang lain itu tidak ada yang bergerak gitu. Tidak ada aktivitas. Jadi ketika sudah pergi, lanjut lagi. Oke, Ran. Nah, sekarang gini, Ran, apa pesanmu kepada kami, dosen maupun mahasiswa di sini, atau siapa saja yang gabung di channel ini, terkait pengalamanmu yang kamu hadapi di lapangan? Apa yang perlu diperkuat di bidang IoT? Karena kan kami tidak menemukan kadang-kadang yang kamu hadapi itu loh. Kalau praktek di kelas dan sebagainya kan nggak dapat itu. Ya, kayaknya lebih ke ini ya Pak Mas, lebih ke apa sih yang harus dipahami untuk lebih menunjang IoT ini akan berhasil kita kerjakan gitu. Menurutmu aja, berdasarkan pengalamanmu dari lapangan kan? Kalau iya Pak, benar Pak. Kalau berdasarkan pengalaman saya Pak, gimana caranya masalah koneksi tadi itu tidak menjadi sebuah hambatan lagi, Pak. Berarti kita lebih memperdalam pengetahuan tentang jaringan lah ya, Aaron. Iya, jaringan. Saya lebih ke jaringan tadi, Pak. Gimana kita bisa dapat solusi jaringan yang minim sekali interferensinya gitu, Pak. Oke. Yang gangguannya benar-benar selain fiber optik gitu, Pak. Karena kan kalau modul itu mungkin belum ada yang buat, Pak. Jadi modul di sini kita masih menggunakan RJ45, Pak. Mungkin karena itu adanya gangguan. Mungkin kita bisa membuat modul gitu, Pak. Mungkin bisa aja Universitas Putra Batam kan dapat sponsor buat modul IoT pertama. Modulnya ini itu langsung fiber optik dan kuat sama yang tadinya radar-radar ataupun sonarnya si kapal ataupun radar dari pesawat. Mungkin modul ini bisa bisnis kan, Pak? Ada bandara nih kita, Pak. Itu nanti, itu kalau pembahasan itu tuh nanti di luar jalur itu. Iya, Pak. Oke, Mbak lagi Pak, mungkin tadi Jojo bisnis saya keluar. Oke, terima kasih Erlandino atas sharing pengetahuan dan cerita tentang proyek yang sedang kamu jalani hari ini, dan mungkin itu berkaitan dengan tema yang dibahas Pak Kosmas tentang IoT atau Internet of Things ya, di bincang-bincang santai seputar pengetahuan IT di pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Erlandino. Ya baik, sama-sama. Terima kasih juga waktunya ya Pak ya. Oke, maaf saya wanita. Bukan Oke, selanjutnya ya. Terima kasih ya Erlandino. Kemudian ada alumni juga, alumni kita ini namanya Ramadan. Ramadan ini alumni tamat tahun 2015 ya Ramadan ya? Oh, dia lagi di kantor, Pak. Nggak bisa ngomong itu kayaknya. Hah? Bisa dong, hidupin dong. Ramadan, hidupin dong mikrofonnya. Kami ingin menyapa nih. Hidupin.
Nah, nanti barangkali ini nyambung ke Pak Ferry, maksud saya gitu Bu Fani. Nyambungnya ke Oh Pak gitu. Ferry. Oke, itu aja Bu Fani. Ya, mungkin kayaknya siapa tadi, Ramadan ya namanya ya Pak Ya. Kosmas. Dia tadi ngechat itu katanya lagi di kantor, mungkin bising mungkin ya, atau nggak bisa ngomong karena sekitarnya mungkin juga. Nah, selanjutnya ini kan kita ada pemateri Pak Ferry ya. Pak Ferry Karnadi, silakan hidupkan mikrofonnya. Oh ya, Maaf ya ya Pak Ferry Bu. sudah lama menunggu kayaknya ya. Pak Ferry ini apa Ya, kabar nih Pak? alhamdulillah sehat. Long time Gimana no Miss see Fani? kita ya Pak. Iya, Ya lama kita nggak Alhamdulillah. physical Kalau distancing juga ya. ya Pak, kalau saya sih udah kayaknya naik 5 kilo deh Pak berat badan saya gara-gara WFH ya Pak. Kalau saya tambah turun. Jangan, semoga kita pokoknya sehat selalu ya Pak. Ya, Pak Ferry, amin. ya nih Pak Ferry kan Ya, selama pandemi COVID-19 yang kita semua tahu kan, pada semua instansi, kantor, universitas, bahkan sekolah kan itu serba online ya Pak, serba online, serba daring ya. Dan kita ya, dikenal dengan nama WFH atau work from home, kerja dari rumah. Nah Pak, ya. jadi selama pandemik menurut Bapak nih, WFH ini cocok nggak Pak? Maksudnya worth it nggak dengan pembelajaran, apalagi kalau kita sekarang pun ngajar kan lewat online ya Pak. Menurut Ya, Pak Ferry worth it nggak Pak? Atau bagus nggak Pak WFH ini? bagus. Oh, maksudnya dari sisi apanya nih? Untuk Dari sisi kegiatan mungkin perkuliahan, dari kegiatannya gitu Pak. kegiatan kita sehari-hari, ya kalau WFH memang kita membatasi apa namanya interaksi ya. Selain social distancing juga social distancing. Memang kalau selama perkuliahan, selama pandemi ini yang dirasakan itu memang agak susah ya berkomunikasi. Kita jujur aja, fasilitas kita masih kurang, prasarana misalnya. Misalnya contoh kita lagi ngajar, misalnya, terus koneksinya kemudian lost gitu. Nah, tiba-tiba kan jadi agak susah nyambungnya gitu kan. Miss Fani sendiri kan merasakan seperti itu kan? Iya Pak. Karena mungkin kalau untuk Indonesia, nggak usah deh kita ngomong Indonesia, kalau di Batam aja ya Pak. Di Batam kan internet kan kita masih masing-masing individu personal gitu ya Pak. Kecuali kalau udah di luar negeri itu kan di mana aja itu sudah ada koneksi internet gitu ya Pak. Nah, Ya, Pak Ferry, kita mau bicarain ini nih Pak, tentang software development, pengembangan sebuah software. Nah, kan Pak Ferry akan membahas nih tentang software development, berarti kan seputar gimana sih perkembangan software sekarang gitu ya Pak. Apalagi kita sekarang WFH lebih sering menggunakan internet seperti sekarang ini, terus kita menggunakan beberapa aplikasi meeting ya untuk pertemuan atau perkuliahan segala macam. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Pak Ferry berpengaruh nggak dengan sebuah software development ini Pak? Ya, baik, Miss Fani, terima kasih pertanyaannya. Pengaruh, ada nggak pengaruh gitu ya dari selama pandemi ini terhadap perkembangan software? Tentu banyak ya pengaruhnya. Ada yang berpengaruh langsung, ada yang tidak langsung gitu. Tentu kita nggak bisa mengatakan sepenuhnya merugikan, menguntungkan. Di satu sisi memberikan benefit, di sisi lain juga ada yang boleh dikatakan yang satu untung, yang satu buntung gitu. Nah, jadi mungkin ada 3 level ya, 3 bagian selama pandemi ini. Untuk katakanlah kalau produk dari software development ini kan, kalau di Indonesia ini kan sering disebut dengan startup gitu ya. Startup kita lihat banyak startup yang mulai dari sisi pendanaannya udah mulai nggak sanggup lagi, kemudian PHK karyawannya gitu. Kemudian ya contohnya baru-baru ini misalnya ya, mungkin tanggal 31 besok katanya Airy udah nggak beroperasi lagi gitu. Airy Room dulu namanya. Ya perusahaan ya. Itu kalau yang bukan cuma di Indonesia ya, kita bicara global juga, ada namanya Airbnb ini, nama perusahaan besarnya, mengurangi jumlah karyawannya gitu. Jadi itu dampak dari selama pandemi ini.
Jadi virus corona ya. Gitu Miss Fani. Oke. Nah, kalau untuk ngomongin tentang software development, apalagi dengan pandemik ini, kita kan menggunakan beberapa aplikasi tadi ya, Pak. Nah, menurut Ya. Pak Ferry nih, kan banyak tuh aplikasi untuk kita meeting virtual atau meeting online. Menurut Pak Ferry sendiri nih, secara pribadi, aplikasi apa sih Pak yang yang bagus untuk kita gunakan selama WFH ini, Pak? Aplikasi ya. Banyak Mungkin, sih kalau iya mungkin ada Pak Ferry menggunakan beberapa aplikasi. ya kalau untuk sebenarnya pertanyaannya ini spesifiknya gitu sesuai dengan hobi atau sesuai dengan kegiatan pekerjaan kita, profesi kita itu gimana, Mas? Profesi sih Pak, lebih ke profesi. Oh, Kerjaan. profesi ya. Iya. Ya, kalau sehari-hari selama corona ini, virus corona ini, Iya. gitu. Ya kalau untuk corona ini tentu aplikasi-aplikasi yang seperti yang kita pakai ini Zoom, Microsoft Teams gitu ya. Kemudian di beberapa sekolah mungkin memakai juga namanya Google Class gitu ya, yang untuk berinteraksi antara guru dengan murid gitu ya. Di Malaysia juga banyak yang memakai Google Class. Untuk aplikasi yang lain yang mungkin kalau saya sendiri, saya sering menggunakan Quora. Quora itu startup dari Amerika juga. Itu sering saya pakai untuk nambah wawasan. Banyak sih kalau disebutkan satu-satu ya nggak cukup sih waktunya. Bisa Banyak ya Pak. ya banyak sekali startupnya. Kayak kira-kira mungkin Pak Ferry bisa bercerita lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya software development itu, Pak? Software development itu sebenarnya simple aja ya. Untuk software development itu suatu proses pembuatan atau memperbarui gitu ya. Dari apps, program, game, itu aja kalau menurut saya. Contohnya seperti misalnya Facebook gitu kan. Ini nggak terbatas misalnya dia mesti berjalan di website, di perangkat mobile gitu ya. Ataupun perangkat yang terdistribusi atau client server sifatnya gitu. Jadi dia dibuat dengan menggunakan berbagai macam tools dan berbagai macam bahasa dan juga berbagai jenis-jenis dari developer. Jadi nama dari orang-orang pembuat daripada software tersebut kan namanya programmer nih. Programmer itu disebut dengan developer juga gitu. Software developer. Gitu, Miss Fanny. Oke. Kalau pengalaman Pak Ferry ada nggak kira-kira untuk di software development ini, Pak? Ya Mengerjakan kalau langsung mungkin atau apa gitu? sebagai akademisi pernah sekali membuat project, itu pun nggak terlalu banyak terlibat langsung. Ya memang Project apa, Pak? GIS, geografi informasi sistem ya. Apa gimana bahasa Inggrisnya itu? Ya itulah. Jadi itu Ya, gimana Pak? Projectnya itu seputar apa? sistem informasi geografis namanya GIS ya. Nama softwarenya itu ArcGIS, pernah. Itu dulu udah lama kali. Kalau sekarang udah jarang sih. Sekarang lebih ke ya sebatas akademisi gitu, kebutuhan akademisi. Jadi ya, dan penelitian juga. Mungkin yang lebih sering langsung itu mungkin mahasiswa kita yang sudah berkecimpung berpengalaman di bidang itu. Siapa tadi, Pak Kosmas? Mahasiswa kita tadi? Ramadan ya. Ramadan mungkin itu bisa Tapi yang iya, tapi langsung dia di nggak bisa. lapangan kan. Tapi dia nggak bisa ngomong, dia katanya lagi di Oh, kantor, Pak. nggak bisa ngomong ya. Oh ya, oke. Sayang Ya, sekali ya. kira-kira nih Pak, kalau untuk pengembangan software, kira-kira yang sejauh yang Pak Ferry tahu, untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan, apa ya Pak? Kan banyak tuh bahasa pemrogramannya. Iya. Tergantung juga kalau bahasa pemrograman. Cuman kalau saya untuk saat ini kebutuhan kan dia diperbarui terus nih bahasa pemrograman. Kita ngomongnya santai aja. Santai aja Pak. Mas, ya. Maksudnya konsep pemrograman berorientasi objek itu masih digunakan. Seperti bahasa-bahasa baru banyak muncul seperti misalnya Ruby punya Ruby on Rail. Kemudian Python dia punya framework juga namanya Django. Java punya Spring Framework. Jadi
masing-masing punya jargon masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Belum lagi Node.js, JavaScript, kemudian React.js, itu banyak juga startup yang menggunakan React.js gitu. Jadi seperti saya ketahui itu nggak bisa dipatok ini mesti bahasa ini yang bagus gitu. Memang kalau menurut indeks dari TOB Index, jadi itu ada misalnya di website itu tobindex.com itu memang yang masih unggul itu nomor 1 masih Java. Cuman ada bahasa yang baru muncul, misalnya bahasa seperti Python yang baru-baru dibuat, dia langsung masuk ke dalam 10 besar gitu. Kan prestasi yang luar biasa gitu. Kalau bahasa-bahasa tertentu ya tergantung apa yang mau dibuat misalnya. Kalau misalnya kita fokusnya ke machine learning atau apa namanya data science, itu Python lebih bagus, lebih banyak digunakan gitu ya. Oke. Kalau untuk mata kuliahnya nih Pak, Ya. yang berhubungan dengan software development, mata kuliah apa Pak? Yang mungkin Pak Ferry ampu atau mungkin yang lain? Ya, untuk sekarang kebetulan kan baru tahun kemarin ya, semester kemarin untuk algoritmanya sudah digunakan implementasinya pada Python. Mungkin waktu zaman Fahruzi dulu kuliah belum gitu ya, masih Pascal kalau nggak salah itu. Iya, Sekarang udah Pascal Python. Kemudian bahasa Microsoft Visual Studio ya, visualbasic.net. Kemudian Java, bahasa pemrograman Java, web tetap, web, ada CSS, JavaScript, gitu, web, HTML, PHP. Ya, itu bahasa-bahasa yang kita pelajari di Kota Batam, di jurusan TI, di Prodi TI. Yang terbaru Python ya, Pak? Yang terbaru Python di Python dasar, untuk mata kuliahnya algoritma dan pemrograman. Kalau dulu Pascal mungkin ya, yang digunakan. Berarti ada mata kuliahnya yang kita pelajari ya Pak untuk software development ini? Ya, memang kita kan kalau IT ini kan harus up to date ya, kalau untuk teknologi ini. Kalau enggak kan kita ketinggalan. Iya. Oke, terima kasih atas sharing bincang-bincang santainya Pak Ferry. Iya, sama-sama, Fani. Ya. Nah, tadi kan di awal kita udah mendengar pembahasan dari Pak Kosmas tentang IoT tadi ya. Terus dilanjut dengan software development atau pengembangan development. Terus yang dimana intinya itu berhubungan dengan internet, mesin, dan perkembangan zaman gitu ya. Termasuk sekarang, kira-kira Pak Joni sudah hadir belum? Saya belum mendengar suara Pak Joni. Pak Joni sudah ada? Ya, udah Bu. Oh, udah ya. Pak Joni, udah. selamat datang Pak Joni, selamat sore. Ada. Oh ya, ada. Selamat sore. Ya, Pak Joni gimana, sehat Pak Joni? Ini kebetulan mau keluar. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak. Suara saya Bu. Suara Oh, ya, kedengeran Mas sih Pak, tapi gambarnya Kedengaran belum. Ya, suara saya. Sapa ya, itu Pak. ada dosen alumni kita juga tuh, Pak Andi Chan sama Pak Lido. Oh iya, selamat datang. Rekan-rekan saya terdahulu. Ya, selamat datang Pak Joni. Wah, kelihatan jelas ini Pak Joni. Selamat datang. Lagi di mana Pak Joni? Di teras Bu. Mau keluar juga sih sebenarnya. Di rumah ya Pak? Siap-siap untuk ini. Iya, di rumah aja. Iya, untuk buka puasa kita ya Pak. Oke, Pak Joni nih. Sebelumnya Pak Joni, wah kita udah lama nggak ketemu ya Pak. Kita udah 2 bulan tidak datang ke kampus. Pak Joni, kita kan sekarang lagi bincang-bincang santai ya, berhubungan tentang ilmu-ilmu IT di pandemi COVID-19 ini Pak. Menurut Pak Joni sendiri nih Pak, gimana sih Pak pandemi COVID-19 ini? Sebenarnya COVID pandemi itu nggak perlu terlalu ditakuti lah. Maksudnya soalnya pandemi corona nggak mungkin akan hilang. Gimana kita caranya berdampingan hidup dengan corona sebenarnya. Mau ngomong harus terbiasa gitu ya Pak? Ya, karena nggak mungkin hilang corona ini. Sama dengan halnya dengan virus flu influenza biasa, tidak akan hilang juga virus flu influenza biasa itu, sama dengan virus corona juga.
tergantung kita sekarang bagaimana hidup berdampingan dengan virus corona itu, menyikapinya agar kita tidak terjangkit. Berarti jaga Mungkin itu kesehatan aja ya Pak intinya, Bu. intinya. Iya, jaga Jadi kesehatan. Jadi virus corona itu jangan terlalu ditakuti lagi. Yang penting kita bisa jaga diri aja. Ya, semoga kita dilindungi terus ya Pak Joni dan rekan-rekan yang lain yang sudah gabung di sini. Amin. Nah, nih Pak Joni, kita kan nah, yang kita tahu kalau untuk Ya. robot itu kan mungkin sebuah robot berarti kan mungkin seperti transformer atau robot-robot yang lain gitu ya Pak. Nah, kalau untuk Betul. robot itu sendiri kan alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik atau dikontrol oleh manusia gitu ya Pak, menggunakan sebuah program gitu ya. Nah, kalau untuk robotika ini sendiri itu Betul. sebenarnya apa ya Pak? Nah, untuk pemahaman mengenai robot sebenarnya banyak definisi mengenai robot. Salah satunya robot itu merupakan sebuah piranti mekanik yang ada lagi yang mendefinisikan bahwa robot itu adalah suatu manipulator yang dapat diprogram berulang-ulang untuk misalnya untuk memindahkan barang, program untuk memindahkan material, komponen, dan khususnya untuk meningkatkan kinerja berbagai tugas. Sebenarnya untuk ini, definisi robot banyak sekali, Bu. Dan salah satunya mungkin yang cocok untuk sekarang ini yaitu sebuah mesin yang mampu mengekstrak informasi dari lingkungan sekitar kita agar robot ini bisa berinteraksi dengan lingkungan luar. Sebenarnya program yang dimasukkan kepada sebuah sistem agar bisa menerima pengetahuan dari lingkungan sekitar kita, sehingga robot itu bisa bereaksi dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebenarnya itu aja, Bu. Oh gitu ya Pak. Intinya kalau robot untuk itu meringankan, ya lanjut, Bu. ya Pak, kalau untuk kira-kira nih Ya Pak, lanjut, apa, Bu? mungkin nih kan Ya. kalau untuk sekarang COVID-19 ini kan katanya physical distancing gitu ya Pak, nggak boleh jaga jarak aman dan segala macam gitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, bayangannya robot, mungkin ada nggak sih Pak robot yang bisa membantu kita untuk menghindari corona itu ya Pak? Ada, Bu. Nah, itulah robot itu kan bisa diklasifikasikan, ada beberapa klasifikasi sebenarnya robot itu ya. Nah, dari klasifikasi itu bisa kita saya jelaskan sebentar aja. Ada robot mobile, ada robot non mobile. Terus robot mobile ini kan bisa kita gunakan untuk untuk menjaga jarak antar misalnya kita mengirimkan barang bisa menggunakan robot mobile. Misalnya robot yang bisa dikontrol dari dari jarak jauh, flying robot istilahnya, untuk mengirimkan barang, untuk bisa digunakan untuk istilahnya ya, menjaga jarak antar satu kita menginginkan membeli barang atau sesuatu. Bisa kita kembangkan dengan robot, flying robot. Ya, bisa didengar, Bu? Ya, bisa, Pak. Halo? Iya. Mungkin itu untuk mengatasi COVID-19 ini bisa kita kan dianjurkan untuk menjaga jarak antar satu orang dengan orang yang lain. Mungkin bisa kalau membutuhkan sesuatu bisa mengembangkan dengan flying robot atau robot-robot yang lainnya. Bisa, Bu? Halo? Ya, oke. Nah, kan mungkin di sini yang sudah gabung di sini mungkin tahu kalau Pak Joni itu mahir dalam robotika ya, Pak. Mungkin mana tahu dengan kita sudah 2 bulan di rumah gitu ya, bekerja dari rumah, mungkin
pada saat nanti kalau misalnya keadaan sudah membaik dan semoga membaik, mungkin pada saat masuk kerja lagi atau pada saat kita sudah bertemu di kampus dengan rekan-rekan yang lain, mungkin Pak Joni ada pembahasan untuk membuat sebuah robot gitu Pak. Sebenarnya mahasiswa kita itu udah banyak belajar robot tuh. Cuman mungkin belum seperti robot-robot yang ada di industri, mungkin ada dalam bentuk skala kecil mungkin. Contohnya sudah banyak robot seperti kemarin tuh robot pembuat kopi yang dibuat mahasiswa kita. Sebenarnya kompetensi dasar yang perlu kita pelajari untuk mahasiswa itu untuk pertama kali biasanya bagaimana memahami konsep sistem robot itu secara matematis. Terus yang perlu dipelajari mahasiswa itu mungkin bagaimana memahami komponen dasar sebuah robotika. Terus memahami kapabilitas sistem robot. Mungkin memahami prinsip operasi berbagai sensor sistem robot. Terus karena dari memahami konsep-konsep yang telah saya sebutkan tadi, kita mahasiswa itu bisa mengklasifikasikan untuk mempelajari klasifikasi robot mana yang mau dikembangkan, baik itu robot manipulator, mobile robot, robot non mobile, tergantung mahasiswa itu mana yang mau dikembangkan dulu, robot hakika, robot yang lain. Halo? Ya. Ya mungkin suaranya agak delay gitu ya Pak. Nah tadi sesuai dari penjelasan Pak Joni, tadi saya tangkap ada dua jenis robot, itu apa? Robot secara mobile dan non mobile ya Pak. Nah menurut Pak Joni nih, kalau untuk yang lebih gampang dan bukan lebih gampang ya Pak, lebih bagus untuk kerjanya ke depan itu sebenarnya yang robot mobile atau non mobile Pak? Tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau di industri kebanyakan non mobile, yaitu robot manipulator untuk industri. Ada juga penggabungan antara robot mobile dan non mobile di industri biasanya. Kombinasi antara robot mobile dan non mobile biasanya. Robot manipulator itu robot tangan Bu istilahnya Bu. Robot tangan yang banyak di industri. Misalnya kita mau ngelas di sebuah mobil di industri atau nggak bisa dijelaskan dengan ini, biasanya pakai video sih biar bisa paham, robot manipulator istilahnya. Ya, karena kalau untuk robotika yang banyak digunakan di industri-industri berat. Ya, karena kalau robotika kayaknya kalau untuk dijelaskan secara teori 100% kayaknya nggak bisa ya Pak. Karena kan kita nggak bisa ngebayangin yang mana robotnya gitu ya Pak. Nah, kalau untuk mata kuliahnya nih Pak, kira-kira mata kuliah yang berhubungan atau yang bisa membantu kita dalam pembuatan robot, kira-kira mata kuliah yang bagusnya itu apa ya Pak? Sebenarnya bicara tentang robot, banyak multidisiplin. Contohnya electrical engineering. Di electrical engineering itu kita bisa mempelajari sensornya, terus vision sistemnya, terus aktuatornya. Dan ilmu lain yang perlu kita pelajari yaitu control engineering. Misalnya kontrolnya, bagaimana mengontrolnya, stability-nya bagaimana, defense-nya. Yang perlu kita pelajari yaitu spatial description-nya. Terus salah satunya juga. Kalau untuk di dalam UPB apa Pak mata kuliahnya? AI biasanya Bu. Kalau AI. Oh AI.
Oh iya. Karena tidak bisa berdiri Artificial sendiri intelligence. robotik itu, Bu. Itu banyak multidisiplin ilmu yang kita pelajari, yaitu mechanical engineering-nya, terus electrical engineering-nya, control engineering-nya, computer engineering-nya, mathematics engineering-nya juga. Tidak bisa satu disiplin ilmu yang kita pelajari di situ, karena itu sesuatu ilmu yang kompleks di situ yang perlu kita pelajari. Berarti kalau untuk di kampus nih Ya. Pak, mungkin ada mahasiswa juga kan yang gabung di sini. Ya. Kalau untuk di mata kuliah yang AI tadi, berarti itu sebagai dasarnya aja kali ya Pak, kita pelajari gitu. Sebenarnya perlu diketahui dulu, Bu. Robot itu kan komponen utama robot itu kan banyak. Ada 3 komponen utama. Yang pertama kontrolnya. Kontrolnya itu apa sih kontrolnya itu? Yaitu otak robotnya yang mengendalikan robotnya. Yang kedua setelah kontrolernya, ini kontrolernya itu sebuah otak di mana sudah banyak dipelajari mengenai kontrolernya di IPB. Setelah itu aktuatornya. Aktuatornya itu kalau ibarat manusia yaitu ototnya. Terus sensornya. Kalau ibarat manusia, sensornya itu panca inderanya, Bu. Terus banyak sebenarnya, Bu. Tapi 3 komponen utama yaitu 4 komponen utama. Yang pertama kontrolernya yang perlu dipelajari. Yang kedua sensor-sensornya atau panca inderanya. Yang ketiga aktuatornya. Yang keempat powernya, Bu. Oh, gitu. Dan masih banyak lagi komponen pendukung robot lainnya. Oke, kalau untuk sepengalamannya nih Pak Jan, kalau untuk sepengalaman Pak Joni, kalau untuk dalam pembuatan robot yang mungkin pernah Pak Joni buat, itu butuh pembuatan yang paling lama itu berapa lama Pak? Dan robot apa? Tergantung jenis robotnya sih. Kalau robot mobile untuk mainan anak-anak itu sebentar aja kalau buatnya. Nggak, yang ini Kalau Pak, robot yang pernah manipulator Pak itu, Joni buat gitu Pak. Ya paling robot-robot ini mainan anak-anak aja, sebatas itu aja mesti. Robot Robot apa tuh beroda Pak? aja. Kalau robot beroda aja, Bu. Ya mendeteksi, kalau mendeteksi tembok bisa belok sendiri. Kalau ada rintangan di depan bisa belok. Kalau pernah waktu mahasiswa sih, waktu ini robot untuk memadamkan api dalam skala mainan aja. Oh gitu. Ya. Oke. Berarti mungkin Kalau robot misalnya manipulator sangat. Manipulator itu yang Ya. kayak gimana ya Pak contohnya? Robot lengan, Bu, istilahnya, yang banyak digunakan di industri biasanya. Di Untuk industri PT-PT gitu ya Pak? kecelakaan kerja, iya. Oke. Terima kasih Pak Joni atas sharing tentang robotikanya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau ditambahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hidupkan mikrofon dan kamera, lalu ditanyakan kepada Pak Kosmaska, Pak Ferry, atau Pak Joni. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Itu Joni. ada pertanyaan dari Aaron Dino untuk Pak Joni. Ya, silakan Aaron. Ya, halo Pak Joni. Halo. Ya, halo Pak. Jadi di sini. Ya, halo. Jadi kan ada beberapa proyek nih Pak, di mana di sini lampu tersebut dikontrol oleh modul PLC Pak. Modul PLC tersebut itu PLC. Ya. Itu dia 0 sampai 10 volt aja Pak, 0 sampai 10 volt. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah bisa
modul PLC yang 0 sampai 10 volt tadi itu kita integrasikan dengan modul controller lampu yang berbasis web tadi, Pak. Itu bagaimana ya, Pak ya, cara mengkonversikan antara modul PLC tadi? Iya. Ya, gimana cara kita bisa buat mereka berdua berkomunikasi gitu, Pak? Apakah ada semacam alat atau device yang bisa jadi konverter mengkombinasikan bahasanya? ini ya? Iya, benar, Pak. Yang modul PLC tadi ya itu kan arus dengan ya, modul kontrolernya lampu, Pak. Sebenarnya kalau lampu itu kalau pakai PLC nggak perlu pakai PLC sih sebenarnya untuk lampu kayak gitu. PLC itu kan sistem, kalau lampu biasa kan on off aja kerjanya itu. Sistem terlalu berlebihan kalau untuk mengontrol lampu pakai PLC, dibuat sistem on off aja bisa aja sebenarnya. Iya, tetapi untuk di terminal peti kemas ataupun di kebetulan ini Pak, di ZPMC Pak, di Singapura. Jadi mereka menggunakan PLC untuk on off ataupun meredupkan lampunya menggunakan PLC. Tetapi karena PLC ini tidak ada seperti untuk record datanya gitu, seperti sudah berapa dalam sebulan berapa sih pemakaian powernya, berapa watt sih yang sudah digunakan gitu. Nah, itu kan yang modul controller lampu tadi itu ada fitur itu, Pak. Kita tahu dalam sebulan ini itu sudah memakai berapa kWh atau seperti itu, Pak. Jadi mereka ingin mengkombinasikan si PLC ini dengan controller lampu, Pak, agar mereka tahu mereka udah saving cost berapa banyak dalam setahun, apa mereka minus atau mereka lebih untung atau mereka lebih hemat gitu, Pak, agar bisa dimonitoring seperti itu. Iya, lebih tepatnya seperti itu, Pak. Dan mereka tidak ingin menghilangkan PLC-nya, Pak. Gitu ya. Saya belum mencoba sih untuk mengkomunikasikan itu. Ini biasanya kemarin tuh ada anak mahasiswa UPB juga sih sebenarnya untuk memonitor tagihan listrik PLN. Cuman pakai controller biasa. Tapi untuk mengkomunikasikan dengan PLC, saya belum mencoba sendiri sih sebenarnya. Untuk saya pernah belajar PLC sendiri, pakai controller, pakai yang sering kita pakai selama ini, seperti macam-macam Arduino atau Raspberry sebagai otak controller untuk belum dikombinasikan dengan ini PLC. Belum pernah nyoba sebenarnya. Tak bisa saya mengatakan gimana cara mengintegrasikan antara PLC dengan dengan microcontroller lainnya. Jadi belum dicoba ya, Pak ya? Ya, tapi belum. Itu mungkin nggak, Pak? Mungkin itu jadi tantangan. Bisa, ya, mungkin aja. Bisa aja sebenarnya. Nggak ada yang nggak bisa di situ sebenarnya. Selama ada tergantung selama ada arus listriknya bisa lah itu dikombinasikan. Iya, 2. Kan 2, 1 aja. Iya, ya Aaron. Iya. Mungkin itu aja Aaron. Ya. Mungkin bisa mungkin untuk tantangan mahasiswa untuk berikutnya untuk mengambil penelitian ini, mengkombinasikan antara PLC yang diintegrasikan dengan controller yang lain. Karena belum ada yang mencoba sih sebenarnya, nggak bisa. Seharusnya bisa, karena masih selama ada kontrol on off-nya bisa lah. Oke, Pak, baik Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Terima kasih Aaron atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Joni. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan bagi peserta yang sudah join sore ini?
terhadap Pak Kosmas, Pak Ferry, atau Pak Joni juga. Sebelumnya saya baru lihat ini ada beberapa rekan-rekan yang baru bergabung ya, Pak Lido seperti Pak Lido, Pak Andi Supradican, ya. Baik, apa kabar Pak Lido? Bisa mendengar suara saya Pak Lido? Bisa Pak Lido? Oh mungkin ini ya ada masalah di internetnya. Oke, kira-kira Pak Andi mana nih Pak Andi? Oh iya, halo Pak Andi Supradican. Oke, mungkin dari penjelasan yang sudah dijelaskan dari beberapa materi kita, mungkin saling berkaitan ya antara IoT tadi yang pertama, terus software development dan robotika, saling berhubungan gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari pembahasan, mungkin Pak Kosmas. Oke, saya pikir juga oke. Mungkin barangkali saya sebetulnya tadi pengen mendengar juga dari sisi programmer kita Pak Udi Ramadan. Ini ya, Faruzi Ramadan ini ya. Nanti mungkin lain kali di sesi yang lain Pak Andi ya, bisa diundang Ramadan mungkin dengan Faisal, mungkin Yana, para alumni yang master di bidang programming Pak. Kita undang teman-teman alumni. Terima kasih alumni yang gabung. Selamat pagi, Pak Rosi, Pak Lido. Terima kasih Pak. Ya gimana Pak? Rindu mereka sama kita Pak. Waalaikumsalam. Siap Pandi. Hai Pak Lido. Sehat selalu Pandi. Ya mantap Pak Lido. Pak Andi Chan juga tuh Pak. Pak Andi Chan juga tuh Pak. Andi Chan ya. Ya. Ya Pak Andi Chan, gimana kabar Medan? Baik Medan Pak. orang. Baik. Ya, mantap. Iya. Ya kita di masa pandemi ini Pak, kita maksimalkan penggunaan IT. Ya kan, apalagi orang IT paham kan. Jadi kita coba Pak bincang-bincang tentang IT. Jadi ini ada beberapa sesi. Besok ada lagi sebenarnya. Tapi besok kita lihat pesertanya semoga rame gitu. Iya, yang lain juga boleh Pak. Kalau misalkan Pak Andi Chan ada kegiatan di Medan, baik boleh kita boleh join Pak. Oke Pak, bisa kolaborasi Pak nanti ke depannya Pak. Bisa ya kolaborasi ya Pak Andi Supradican. Bisa Bu Fani, bisa. Ya, Bang Ido, siapa tahu di kampusnya boleh kita join untuk ramaikan Pak. Ya kan? Memang. Ya Pandi, siap Pandi. Ya, cuma memang. Terima kasih. Kalau masa-masa pandemi ini kuota internet yang harus kita maksimalkan Pak. Budgetnya harus ada. Pak Lido tuh calon rektor tuh Pak. Ya Pak Lido, ya. Calon rektor tuh. Calon rektor tuh. Mantap Pak Lido. Iya. Amin. Pak Lido, tapi katanya tadi ngurus anak. Saya panggil nggak dijawab. Oh kebetulan tadi anak sudah diserahkan lagi sama ibunya Bu. Oh, gitu Jadi ya? makanya baru bisa komunikasi gitu kan. Oh iya. Ya salam sejahtera aja buat Lido. kita semua ya. Bu Fani, Pak Andi, salam sejahtera buat kita semuanya. Enak dan senang rasanya bisa diskusi, bincang-bincang sore ya Pak ya. Ya iyalah sambil nunggu buka. Bincang santai Pak Lido. Aduh. Iya. Siap Andi. Ya. Pak Rosi Ramadan, apa kabar? Gimana suaranya mana? Maaf Pak Andi, itu ada Pak Chan mau nanya ke Pak Ferry tentang software development, boleh ya Pak? Woi, silakan. Oke, silakan Pak Chan mau ditanyakan apa? Silakan kepada Pak Ferry Karnadi. Oke, selamat sore Pak Ferry. Ya, selamat sore Pak Andi Chan. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya mau nanya Pak tentang software development. Saya kan lagi baru-baru belajar Python juga nih Pak.
Nah, saya mau nanya Pak, kira-kira gimana caranya Pak, misalnya kalau kita mau meng-extend atau mau embed ke dalam software lain pakai menggunakan Python ini Pak? Sebelumnya Pak Chan, boleh dihidupkan dulu kameranya Pak Chan? Waduh, jangan, posisinya lagi nggak enak ini. Gimana bisa diulangi, Pak Chan? Gini Pak, saya kan lagi belajar, baru lagi mulai belajar tentang Python nih Pak. Tadi kan Bapak kan bahas masalah Python. Nah, saya mau mencoba mengembedkan bahasa pemrograman Python ini ke software lain ataupun ke aplikasi lain atau mengextend lah istilahnya. Itu kira-kira gimana tuh Pak ya? Apakah untuk semua software bisa dilakukan atau hanya beberapa software saja yang bisa dilakukan embed atau extend itu Pak? Dan misalnya kalau bisa, software yang seperti apa yang bisa di embed gitu Pak dengan bahasa pemrograman Python ini? Oh, embedded system itu ya? Iya. Oh, kalau untuk Python emang baru awal-awal ini baru mulai semester kemarin ya kita mulai terapkan Python. Itu pun baru untuk algoritma dasar. Memang belum sampai ke tahap itu. Ya jujur aja Pak Andi Chan, untuk Python ini baru mulai belajar. Mungkin gue dibilang dari awal lah ya untuk Python nih. Emang kalau lama ini kan saya biasanya Java. Sama lah gitu. Kalau untuk embedded system mungkin ada yang lebih paham lah yang lain. Dari Python-nya itu sendiri ya. Dia untuk ininya aja apa? Framework-nya juga belum sampai ke situ gitu. Apalagi ke yang tampilan yang konsol-konsol gitu. Oh gitu. Ya, saya juga karena masih baru-baru belajar kan, jadi masih referensinya masih agak kurang gitu Pak. Siapa tahu Bapak Ferry udah lebih duluan mengoprek tentang Python ini. Oh enggak, baru semester kemarin itu tuh pun yang mata algoritma gitu ya dimulai. Baru semester kemarin. Itu Pak. Soalnya kan kalau di tempat saya ini kan lagi lebih banyak tentang implementasi praktek daripada secara teoritisnya. Makanya itu saya juga harus belajar juga lagi gitu kan, karena saya baru gitu. Ya, kalau dilihat secara struktur emang sih kalau Python itu dia lebih simpel bahasanya. Enggak terlalu, mungkin yang pernah pelajari Java ya, dari sisi coding dia nggak terlalu ribet. Terutama kalau untuk OOP-nya dia sangat mendukung sekali Python ya. Object oriented programming sama seperti Java atau Ruby on Rails, Ruby ya. Kalau untuk ke embed systemnya belum sih, kalau saya pribadi gitu ya. Mungkin barangkali ada teman yang lain mau sharing, kan kita sifatnya sharing-sharing aja di sini ya. Silakan aja kalau ada pengalaman ya. Gitu, Koko juga kan yang ngajar itu kan saya sama Pak Koko yang semester kemarin. Algoritma pemrograman tuh kuliahnya. Mungkin Pak Chan bisa bersharing gimana kuliahnya di situ. Di situ kan apa nama kampusnya? Poltek Medan ya. Nah, Pak Chan? Gimana ya? Bisa sharing lah gitu kan. Maksudnya sistem pembelajaran programmingnya, codingnya gitu kan. Kebetulan di sana kan negeri ya, kampus negeri kan. Halo? Iya, Pak Ferry, itu kebetulan tadi saya dapat pesan dari Pak Chan kalau laptopnya itu mati katanya. Oh iya. Mungkin lagi mati lampu di situ Pak. Oke. Ya, mungkin nanti Pak Chan bisa atau Pak Ferry bisa share langsung ke Pak Chan secara japri ya Pak. Oke, terima kasih Pak Ferry. Sama Miss Fani. Oke, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin untuk pembahasan seminar kita hari ini sampai di situ ya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri itu bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya kembalikan ke Pak Andi. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Miss Fani telah membawakan acara pada hari ini dengan baik dan lancar. Terima kasih semua. Sama-sama Pak. Kepada semua teman-teman narasumber yang telah memberikan ilmunya atau sharing ilmu kepada teman-teman yang mengikuti peserta pada hari ini. Izin Pak Andi. Ini bicara Pak Andi.
itu ada Pak Vino baru gabung gitu kan ya. Pak Radian, wah telat gabungnya Pak Radian. Pak Radian. Programmer ini. Programmer. Pak Radian udah jadi direktur sekarang, Pak. Udah sibuk. Iya ya. Ya ada Pak Radian ini. Selamat datang Pak Radian. Gimana kabar? Halo, Radian. Open mic, Pak. Open mic, Pak. Halo Radian. Pak Radian. Halo. Halo Padang. Ya, jadi ini apa namanya kegiatan ini akan masih berlanjut dengan narasumber yang berbeda-beda. Jadi terima kasih teman-teman yang telah mendukung semua. Jadi ya intinya kita berilmu. Mungkin alumni seperti Pak Rosi Ramadan ataupun Aldino, kalau misalkan ada yang mau sharing ilmu, ya boleh Ramadan, ya. Jadi kita saling berbagi ilmu sekarang nih. Jadi kepada semua masyarakat, ke siswa, ke ke mahasiswa, ke siapa saja, ya. Jadi ini akan berlanjut, ada 3 sesi lagi dengan topik yang berbeda. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung di acara ini atau di kegiatan ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih kepada Miss Pani sebagai pembawa acara sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih semua. Sampai jumpa di live berikutnya ya. Sesi berikutnya. Ya, siap Andi, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.